Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati juga teman-teman PTP 2020. Rasa syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lancar. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kelana Harbalintang. Saya adalah sebagai moderator pada kegiatan kali ini yang akan melakukan pembukaan. Presentasi ilmiah daring pada kesempatan kali ini bertemakan pengenalan seni tari tradisional dari daerah Banyuwangi, yaitu tari gandrung. Terdapat 5 sesi, yaitu sesi pembukaan, penyampaian materi, lalu yang ketiga sesi pertanyaan, keempat sesi kesimpulan, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Sebelum ke sesi pertama, saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu pertama adalah format nama harus sesuai dengan ketentuan, yaitu misalkan peserta lalu belakangnya adalah nama seperti itu. Lalu kedua adalah tempat perekaman Zoom harus rapi, sopan, tidak ramai seperti itu. Lalu yang ketiga adalah harus on cam kamera, ya, tidak boleh dimatikan kameranya. Yang keempat, jika ingin izin ke toilet atau ada kendala seperti itu, harap hubungi host atau co-host bisa seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke sesi kedua, yaitu sesi penyampaian materi oleh Saudari Bibi Suciati. Bibi Suciati ini sudah tampil di berbagai festival untuk menampilkan tari, ya, tari, khususnya tari ini, tari gandrung. Sehingga saudari ini sudah sangat berpengalaman, ya, di bidangnya. Baik, langsung saja tanpa uh, membuang waktu, ya, karena waktu kita sedikit juga dibatasi. Langsung saja kita sambut, inilah dia Saudari Bibi Suciati untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Bibi Suciati sebagai pemateri dalam acara presentasi ilmiah daring yang bertemakan pengenalan seni tari gandrung Banyuwangi. Baik, di sini yang akan saya bahas dalam presentasi ilmiah, yang pertama ada latar belakang, sejarah singkat dari seni tari gandrung, ada tahapan-tahapan pertunjukan tari gandrung, alat musik pengiring, properti penari tari, dan yang terakhir ada sedikit cuplikan video tari gandrung. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Di Indonesia banyak sekali budaya-budaya dan keseniannya, dan di setiap daerah pun memiliki keunikan masing-masing. Dan salah satunya adalah tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi. Nama gandrung tersendiri memiliki arti suka atau terpesona. Nah, tari gandrung ini mempunyai sedikit sejarah dan awal mula terciptanya sampai sekarang. Tujuan presentasi kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang tari tradisional gandrung dan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga terhadap kesenian tradisional Indonesia, khususnya kesenian daerah Banyuwangi yaitu tari gandrung. Mengingat banyak sekali masuknya tradisi-tradisi atau seni-seni dari negara asing sehingga banyak sekali yang tidak mengetahui kesenian bangsanya sendiri. Jadi seperti itu.
Yang kedua, ada sejarah singkat dari seni tari gandrung dari Banyuwangi ini. Pada mulanya, masyarakat Belambangan bercerai-berai karena adanya peperangan, yaitu peperangan Bayu yang berakhir dimenangkan oleh Kompeni pada tanggal 11 Oktober 1772 dan menewaskan para pejuang Belambangan kurang lebih 60.000 jiwa. Lalu seni tari gandrung ini muncul bersamaan dengan dibabatnya hutan Tirta Gondo atau Tirta Arum yang dikenal hingga saat ini sebagai Banyuwangi. Nah, tujuan dibabatnya hutan tersebut untuk membangun ibu kota Belambangan pengganti Ulu Pangpang atas prakarsa Bupati pertama Banyuwangi yaitu Mas Alit yang dilantik pada tanggal 2 Februari 1774 di Ulu Pangpang. Nah, menurut ceritanya, tari gandrung ini dahulu diperankan oleh laki-laki yang disebut sebagai gandrung marsan. Dan dengan iringan kendang serta rebana juga. Nah, nanti penari laki-laki ini berdandan selayaknya wanita pada umumnya, jadi bersolek seperti wanita juga. Lalu pada tanggal, mohon maaf, pada tahun 1914, karena Islam masuk di Banyuwangi, barulah penari-penari lelaki ini dilarang karena laki-laki umumnya tidak boleh berdandan menyerupai wanita. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga ada tahapan-tahapan pertunjukan seni tari gandrung. Nah, apa sih tahapan-tahapannya? Yang satu adalah jejer. Jejer itu adalah tahapan pembukaan yang biasanya penari akan menyanyikan sebuah lagu dan penari itu akan menari secara solo atau tidak ditemani tamu atau yang sendirian. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada maju. Pada tahapan ini, penari akan mengenakan selendangnya kepada 4 orang tamu. Nah, biasanya yang mendapatkan giliran pertama atau kesempatan pertama itu adalah tamu-tamu penting. Nanti tamu-tamu tersebut akan dipersilahkan maju, membentuk barisan bujur sangkar, dan penari gandrung itu berada di tengah-tengah mereka. Lalu penari itu akan menghampiri satu persatu penari tamu dan menari bersama dengan gerakan yang sedikit menggoda. Lalu yang ketiga ada sebelang subuh. Nah, sebelang subuh ini tahapan penutup. Penari akan menggunakan properti kipasnya dan mengibaskan kipas tersebut mengikuti irama musiknya. Nah, selain menggunakan kipas, penari akan menyanyikan lagu yang bernuansa sedih seperti Sebelang Lukinto. Nah, pada tahapan ini suasana akan dibuat semistis mungkin karena pada sesi ini berhubungan erat dengan ritual sebelang, yaitu yang biasa disebut ritual penyucian atau penyembuhan, biasanya diperankan oleh wanita-wanita yang sudah menopause. Seperti itu. Lalu jika kita sudah mengenal tahapan-tahapannya, kita harus mengenal alat musik pengiring tari gandrung itu sendiri. Nah, yang pertama ada kempul atau gong. Nah, kempul ini salah satu perangkat yang ditabuh, biasanya dibuat dari timah atau tembaga, dan diletakkan menggantung jadi satu dengan gong. Kempul ini termasuk dalam kelompok instrumen yang keras dari gamelan. Nah, yang kedua ada biola. Biola ini alat musik dawa yang dimainkan dengan cara digesek dan memiliki 4 senar. Biola ini memiliki nada tertinggi di antara keluarga biola yang lain seperti biola alto, cello, dan double bass. Nah, yang ketiga ada kendang. Nah, kendang ini sangat penting dalam pertunjukan seni tari gandrung. Fungsinya sebagai pemurba irama, yaitu pemimpin ya.
Jadi tanpa adanya kendang ini, gandrung itu kurang meriah. Jadi harus makanya tadi dibilang kalau kendang ini sangat penting dalam pertunjukan seni tari gandrung. Nah, instrumen ini dimainkan dengan telapak tangan sebagai alat pemukulnya. Yang keempat, ada ketok, memiliki bentuk mirip seperti kempul dan gong yang awal tadi, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, ketok ini menghasilkan suara yang lebih tinggi daripada gong karena ukurannya yang lebih kecil, seperti itu. Nah, sebagai instrumen ini dimainkan dengan cara dipukul, nanti ada alatnya tersendiri. Pemukulnya ini diletakkan horizontal dan ditumpangkan pada tali yang ditegangkan pada bingkai kayu. Jika sudah mengenal alat-alat pengiring tari gandrung, kita harus tahu nih properti apa aja sih yang digunakan oleh penari gandrung. Nah, yang pertama ini selendang. Kalau selendang ini sebagai penari gandrung biasa disebut sebagai sampur, sampur gandrung, seperti itu. Ukurannya sama seperti selendang pada umumnya dan fungsinya itu sebagai aksesoris dan menarik penonton yang akan diajak menari seperti yang saya terangkan tadi di awal. Nah, biasanya selendang ini berwarna merah, kuning, ataupun oranye. Yang kedua, ada hiasan mahkota atau yang disebut sebagai ompro, ompro gandrung. Nah, ini ompro ini terbuat dari kulit kerbau yang dihiasi dengan ornamen warna emas dan merah. Properti ini juga dihiasi dengan berbagai ornamen seperti antasena yang berbentuk sayap burung. Nah, antasena ini penggambaran dari anak salah satu Pandawa yaitu Bima atau Warkudara. Nah, yang kedua ada cunduk, berbentuk bunga kecil yang mohon maaf di atas itu yang kelihatan. Nah, yang ketiga ada hio untuk menambah kesan magis. Nah, hio ini adalah ornamen-ornamen yang memenuhi ompro itu sendiri seperti ringgit-ringgit itu. Lalu ada kain batik. Ini kain batik ini digunakan penari gandrung, dililitkan ke pinggang sehingga menyerupai rok. Biasanya disebut sebagai sewek. Nah, kain batik yang digunakan oleh penari gandrung itu coraknya adalah gajah oleng, yaitu batik khas dari Banyuwangi. Tujuannya untuk melestarikan batik Banyuwangi agar tidak punah seperti itu, dan biasanya corak penggunaan coraknya batik itu beragam seperti itu. Yang keempat ada properti kipas. Mungkin ini memang bukan aspek yang terpenting dari penari gandrung. Nah, penari gandrung akan menggunakan kipas pada tahap terakhir, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di awal pada tahapan sebelang subuh. Warna yang digunakan pada kipas ini juga bervariasi. Kadang ada yang berwarna putih, kuning, ataupun berwarna merah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang presentasi ilmiah daring bertemakan pengenalan tari gandrung Banyuwangi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudara Bibi. Sebenarnya selain dari PPT tadi, kami juga memiliki video ya. Jadi ini ada video, sedikit video ya, mungkin 6 menit, menampilkan penari-penari gandrung. Sehingga kita ini jadi tahu gitu, tidak hanya menerawang saja. Seperti apa sih tari gandrung itu? Nah, mari kita simak video berikut ini
yang akan kita putarkan. Silakan untuk saudara host untuk menampilkan video tersebut. Penghormatan dimulai. Sawang sinawang ngerjai roti awas te Yakob. Tes toes Yakob. Oh iya, selamat. Apresi kang nomor 1 ben teko ndawung sarta wong unak termeno angkat campur dimulai aper. Pengen telu endase pundake nyang bokong itu angkat sempur sekarang timul aper.
apro nyepak kodon angkat sempur dimulai prr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 
Nomor papat mulai yang kandangnya dek-dek angkat sempur sekali dimulai berangkat. Oke, maaf. Itu tadi adalah cuplikan videonya. Videonya sangat menarik ya. Dengan video tadi bermanfaat sekali. Kita tidak hanya sekedar menerawang saja, kita juga bisa tahu begitu seperti apa tarian ini. Dan tariannya juga sangat menarik begitu. Penyampaian dari saudari Bibi juga sudah selesai. Dari mulai tadi ada sejarah singkatnya, lalu ada musik pengiringnya, lalu yang ketiga ada properti apa saja yang digunakan oleh sang penari begitu. Sangat lengkap dan padat jelas gitu ya. Langsung saja, karena sesi kedua sudah selesai, maka selanjutnya kita akan menginjak ke sesi ketiga, yaitu sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini terdapat dua termin ya, di mana termin pertama ini dibatasi oleh 3 penanya, dan pada termin kedua ini dibatasi 2 penanya. Langsung saja kita ke termin pertama. Bagi yang ingin bertanya silakan menekan tombol raise hand yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Silakan bisa mulai dari sekarang jika ingin bertanya. Nanti akan dipilih oleh host kita. Ya, silakan saudari Alarima untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alarima Abdilatu Soleha. Nah, pertanyaan saya, apakah jumlah penari gandrung itu ditentukan atau tidak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu tadi pertanyaan dari saudari Alarima. Apakah jumlah penari di dalam tarian gandrung ini dibatasi begitu? Silakan saudari Bibi Sujati untuk menjawab pertanyaan dari saudari Alarima.
Baik, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alarima. Nah, kalau untuk ketentuan penari gandrung itu tidak ada ya. Kalaupun mau 1.000 atau 5 ataupun 3 juga tidak apa-apa karena waktu diadakannya Festival Gandrung Sewu itu pun jumlahnya 1.000 dan beda lagi kalau seumpamanya kita berada di seperti pertunjukan janger atau yang lainnya itu penari hanya dibatasi seperti 5, 6 ataupun 3. Jadi seperti itu, tidak ada ketetapan jumlah penari pada suatu pertunjukan seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Saudari Bibi ya. Jadi kesimpulannya tari gandrung ini tidak ada batasannya ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 10, bahkan sampai 1.000. Jadi tergantung dari panitia acaranya sendiri. Dia ingin penarinya berapa begitu. Baik, untuk jawaban dari Saudari Alarima sudah terjawab. Berikutnya, jika ingin ada yang ingin tanyakan lagi, silakan untuk menekan tombol raise hand, teman-teman. Silakan Saudara Regito. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Bendi Satya. Di sini saya mau bertanya, apakah tari gandrung sudah menyebar di seluruh Indonesia maupun ke luar negeri atau hanya ada di Banyuwangi saja? Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Regino ya. Jadi kesimpulan pertanyaannya adalah, apakah tarian ini sudah menyebar ke seluruh, maksud saya ke luar negeri begitu? Apakah atau hanya sekedar di dalam Banyuwangi atau dalam negeri saja seperti itu? Silakan untuk Saudari Bibi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Regio. Terima kasih. Baik, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Regio. Alhamdulillahnya, waktu kemerdekaan yang ke-74, tari gandrung sendiri diundang secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia sebagai penari pembukaan di upacara kemerdekaan. Selain itu, pada beberapa tahun yang lalu, penari gandrung ini juga dikirim ke Amerika Serikat sebagai pengenalan budaya Indonesia atau pertukaran seperti pengenalan budaya seperti itu. Nah, jadi lingkupnya tari gandrung sendiri tidak hanya di lingkup Banyuwangi saja, tetapi sudah di luar kota, bahkan hingga ke luar negeri, seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus ya jawabannya. Jadi tarian ini sudah menyebar bukan hanya di luar kota, namun sampai ke luar negeri yaitu Amerika ya, untuk mengikuti acara pengenalan kebudayaan. Jadi saling bertukar kebudayaan gitu, kebudayaan seni maksud saya. Sangat menarik sekali. Baik, untuk penanya ketiga silakan untuk melakukan pertanyaan dengan cara menekan tombol raise hand yang ada di Zoom jika ingin bertanya. Masih ada satu kesempatan lagi pada termin satu ini. Ya, silakan Saudara Muhammad Rafi untuk bertanya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Afghani. Saya mau bertanya, apa saja keunikan dari tari gandrung tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi halo, apakah Saudara Bibi
Dengar? Jadi pertanyaan dari saudara Raffi tadi, apa sih keunikan dari dari tarian gandrung ini begitu. Baik. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Raffi. Nah, kalau membicarakan tentang keunikan tari gandrung itu banyak sekali ya, seperti tadi ada tahapan-tahapan tersendiri, seperti ada cecer, maju, sebelang subuh yang memiliki makna masing-masing. Dan baju-bajunya tersebut juga memiliki makna yang sangat-sangat berarti ya, seperti tadi omprok yang dihiasi dengan antasena, terus lalu ada hiyo, dan baju-bajunya pun memiliki makna tersendiri seperti itu. Jadi kalau dibicarakan tentang keunikannya itu banyak sekali, beda dari tari-tari yang di luar daerah seperti pada umumnya seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dan pertanyaan. Jawaban dari Bibi Sujati dan peserta yaitu Muhammad Raffi. Kesimpulannya adalah tari ini berbeda ya dengan tarian lainnya karena tari ini memiliki filosofi tersendiri di setiap ornamennya seperti itu, di setiap gerakannya ataupun di setiap ya gerakannya sih ya memiliki arti dan terdapat tahapan-tahapan begitu. Setiap tahapannya memiliki arti tersendiri seperti itu. Berbeda dengan tarian kebanyakan begitu. Jadi memiliki keunikannya tersendiri-sendiri. Untuk termin pertama ini sudah berakhir ya, kita berlanjut ke termin kedua, yaitu dibatasi hanya 2 pertanyaan saja. Bisa dimulai dari sekarang ya pertanyaannya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Silakan saudara Inggil untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inggil Julfa Pawana. Saya di sini ingin bertanya, apa fungsi dari tari gandrung itu? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Jadi kesimpulan saudara Inggil adalah apa sih fungsi dari tari gandrung ini sehingga dia diciptakan begitu. Silakan untuk saudari Bibi Sujati untuk menjawab pertanyaan dari saudara Inggil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Inggil. Nah, apa sih fungsi dari tari gandrung ini? Biasanya tari gandrung itu digunakan sebagai tari penyambutan, seperti jika ada tamu, kedatangan bupati dari luar kota, ataupun tamu-tamu penting yang lainnya. Selain untuk sebagai tari penyambutan, tari gandrung sebagai tari penghibur seperti itu. Jika ada hajatan atau khitanan atau yang lainnya. Nah, selain itu juga gandrung ini juga dimanfaatkan jika ada festival-festival seperti petik laut, terus ada juga untuk merayakan hasil panen raya yang ada di Banyuwangi seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, bisa. Ya, terima kasih jawaban dan pertanyaannya. Jadi kesimpulannya adalah tarian ini fungsinya sebagai biasanya dipakai untuk sambutan-sambutan tamu penting begitu atau untuk memeriahkan festival panen raya atau untuk memeriahkan pernikahan, khitanan seperti itu biasanya tarian ini akan digunakan. Untuk penanya berikutnya, bagi yang ingin bertanya kembali, bertanya lagi silakan
dengan cara menekan tombol raise hand. Silakan Saudara Reza untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Saputra. Saya mau bertanya, bagaimana perkembangan tari gandrung pada era modern seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah pertanyaan dari Saudara Reza Dwi Saputra ya. Apa sih, bagaimana perkembangan tari gandrung ini di zaman globalisasi seperti ini? Apakah dia semakin diminati atau bahkan dia menghilang begitu? Silakan untuk Saudari Bibi Sutiati untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Reza. Baik. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Reza. Jadi, jika membicarakan tentang perkembangan tari gandrung ini, alhamdulillah sampai sekarang pun tari gandrung ini masih hidup dan masih dikenal di halayak ramai seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Tari gandrung sudah diundang ke upacara kemerdekaan yang ke-74 sebagai tari pembukaan. Nah, selain itu juga pemuda-pemuda Banyuwangi juga sangat semangat dalam melestarikan budaya gandrung ini. Bukan budaya gandrung saja ya, tapi budaya Banyuwangi. Jadi otomatis semuanya itu tetap berkembang mengikuti zaman, meskipun banyak banget seperti budaya-budaya dari luar yang masuk. Seperti itu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, bisa. Ya, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Jadi intinya tidak peduli zaman ya. Jadi pemuda-pemuda itu sangat antusias sekali mempelajari seni tari gandrung ini. Banyak sekali mereka melakukan kegiatan latihan seperti itu. Bahkan sampai diundang ya, sampai ke gedung presiden seperti itu untuk melakukan tarian gandrung ini. Ya, itu tadi adalah sesi pertanyaan dan tanya jawab. Maksud kami sesi tanya jawab, yang artinya sesi tanya jawab telah selesai ya. Kita akan menginjak ke sesi penutup. Sesi kesimpulan, yaitu sesi keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Retno. Dimohon untuk Saudari Retno menyampaikan apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ilmiah hari ini, begitu. Saudari Retno, silakan. Terima kasih kepada moderator. Dalam presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa tari gandrung merupakan salah satu tarian khas Banyuwangi, di mana dalam tarian ini properti yang digunakan terkandung banyak makna di dalamnya. Konon tarian ini digunakan sebagai perwujudan rasa kagum dan terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri. Dewi Sri sendiri yaitu Dewi Padi, pembawa kesejahteraan masyarakat. Tarian ini awalnya memang diadakan sebagai perwujudan rasa syukur pasca dilakukannya panen. Sehingga tarian ini biasa dibawakan saat acara seperti upacara petik laut, perkawinan, hitanan, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi adalah penyampaian kesimpulan dari Saudari Retno. Dengan selesainya sesi keempat ini, artinya kita menginjak ke sesi penutup ya. Baik, saya akan menutup acara ini. Terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan terima kasih juga kepada
pada panitia yang telah bertanggung jawab, maksud kami, yang telah bekerja keras untuk mengkoordinasikan acara ini dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf juga jika ada kesalahan kata atau kekurangan yang kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.